Di awal film, di wilayah Kandahar, Afghanistan, salah satu kendaraan taktis mengalami kerusakan mesin yang cukup parah. Tak lama kemudian, pasukan lain datang untuk membantunya. Who's a full-fledged moron responsible for this clusterfuck? Gonna do about it? Noogie, baby! Got you again! Ternyata mereka berdua adalah kakak beradik yang sangat akrab. Mereka sempat membicarakan impian masa kecil mereka untuk mengikuti program seleksi Ranger. Your fault. Man, we should be on the front lines. Fucking kicking doors like we said when we joined. Assessment selection program. Tapi sang kakak menolaknya karena usianya yang sudah tua. I'm fucking old. I wanted to do it together. Like we promised each other. You're in, I'm in. You promise? Always. Kebahagiaan mereka tak cukup lama karena kejadian itulah yang menjadi akar trauma berat sang kakak selama bertahun-tahun. 2 tahun kemudian kita berkenalan dengan sang kakak yang bernama Alan. Dia berada di sebuah bus menuju lokasi program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. Wajahnya terlihat sangat lelah dan matanya menunjukkan bahwa ia masih sering dihantui mimpi buruk tentang kejadian di Afghanistan. As an E6, you'll be assigned team leader. State your consent. Yes, Sergeant. You're now number 7. You no longer have a name, you are a number! You are now number 44. Begitu sampai di lokasi, mereka dibariskan untuk mengambil seragam dan nomor yang akan menjadi identitasnya. You are now number 111. Alan menolak menjadi pemimpin regu karena trauma masa lalu. You will be assigned team leader. State your consent. I'd rather not. You are now number 81. Sersan Torres, sang instruktur yang memiliki aura sangat dingin, memberikan pengarahan tegas bahwa Ranger adalah pasukan elit yang selalu dikerahkan pertama kali di medan tempur demi nasib negara. You are about to embark on 8 weeks of the hardest selection program in the world, known as Death March, completed by crossing that finish line. Rangers lead the way! All the way! Welcome to RASP! Di sini kita diperlihatkan latihan fisik yang brutal dan menguras tenaga. 27, 29, 53, step forward. Pack your bags, you are non-select. Down! Down! 4 weeks down, 4 weeks to go. You made it halfway. Mereka mulai lari puluhan kilometer dengan beban penuh. Look out. Here comes the first. Hey, slow down, Superman. Making the rest of us look bad. Di sela-sela istirahat, sepertinya nomor 7 selalu memperhatikan Alan. Di saat mereka sedang dikumpulkan untuk ujian kemampuan senapan, Alan membuka identitasnya. Who are you supporting, Sapper? Combat Engineer, 213th CSSB. 3rd Brigade. 10th Mountain Division. Spartans. Nomor 15 menanyakan tentang Alan kepada nomor 44. Ternyata, Alan mendapatkan penghargaan bintang perak. I already got a silver star. Stranded convoy. Taliban showed up and smoked the whole unit. Holy shit. Selama berminggu-minggu, banyak pasukan yang tak lolos seleksi. Tapi, Alan tetap bertahan. DFQ. Don't fucking quit, right? Saat menjalani ujian bertahan hidup di dalam kolam renang yang gelap,
memori tentang sang adik muncul kembali dan mulai tenggelam ke dasar kolam karena trauma beratnya bangkit kembali. Tim instruktur harus menyelamatkan Alan sebelum nyawanya melayang sia-sia. Atas kejadian itu, Alan dipanggil oleh Sersan Torres. Dia meragukan kelayakan Alan dan bahkan memintanya menandatangani formulir pengunduran diri demi kebaikannya sendiri. It's a voluntary quit slip. Now I want you to do yourself a favor and sign it. I'd like to go prep for parade now. You get the fuck out of my office. Alan menolak perintah itu karena menjadi ranger adalah impian yang ia dan adiknya kejar sejak lama. Keesokan harinya, Alan secara mengejutkan tetap lolos ke tahap seleksi terakhir dan ditunjuk menjadi pimpinan tim yang disebut Ghost One atau tim Alpha. Misinya adalah menghancurkan pesawat rahasia yang ditembak jatuh di area pegunungan dan menyelamatkan pilot yang ditawan pemberontak. Karena ini hanya dianggap sebagai misi latihan terakhir, mereka hanya dibekali peluru kosong dan peledak. Team Leader 7, you're now 2 IC. Your rifles have blank firing adapters, so you can't shoot. But be warned, you may be ambushed by Cadre at any time. And your new team leader will be 81. Welcome to Death March. Tim Alan pun diterbangkan menuju area hutan lebat yang disebut sebagai Destroyer. We've got exactly 23 hours, 59 minutes, and 30 seconds to get across that finish line. Target's that direction. 20 clicks west. Ternyata perjalanan yang mereka tempuh sekitar 20 kilo. Atau kalau kita hitung waktu selama 24 jam jalan kaki. Alright, we get some shut-eye now then. We'll be primed for an ambush. 20 minutes. Mereka beristirahat sejenak dan tiba-tiba Grab your shit. We're moving out. Cadre really went all in with the special effects. Sure looks classified. begitu mereka menemukan lokasi jatuhnya pesawat tersebut, pesawat itu memiliki desain modern yang tidak biasa, bahkan lebih menyerupai teknologi luar angkasa daripada pesawat militer bumi. Alan memerintahkan timnya untuk memasang bom C4 di beberapa titik strategis pesawat tersebut. Cover me. Sedangkan Alan dikawal oleh nomor 44 untuk mencari lokasi lain. Saat anggota Alan akan meledakkan bom itu, tiba-tiba Fire in the hole! sesuatu yang di luar Nurul terjadi. Ledakan itu bukannya menghancurkan badan pesawat, malah memicu sistem di dalamnya untuk aktif kembali secara otomatis. Dan tiba-tiba
Sepertinya robot itu menyerap energi magnet. Robot tersebut langsung mendeteksi keberadaan tim Alpha dan melancarkan serangan laser yang mematikan. Karena hanya memiliki peluru kosong, Alan dan timnya tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Mereka terpaksa lari kocar-kacir menembus hutan. I need your help. When he comes, we need that radio. I'll go. Alan mencari radio untuk berkomunikasi, akan tetapi dia melihat kejadian di depan matanya. T7's dead, man. And so are we if we don't move. Setelah terjun dari atas tebing, si robot mendeteksi dengan sensor. Satu persatu anggota tim Alan tewas dengan kondisi mengenaskan akibat serangan brutal robot itu. 81, we need to stop! Mereka terjebak karena sungainya terlalu deras. Tetapi ini Alan bos, dia punya banyak ide. Hey, hold up. How are we gonna do that? Grab your rope. We rig a zip. 4 people, 4 ropes. 109. Keep an eye on this. But how are we gonna get the line across? You're not. I am. Saat mereka mencoba menyeberangi sungai deras menggunakan tali gantung darurat, Alan berusaha keras menstabilkan tali agar nomor 7 yang terluka parah di tandu bisa lewat dengan aman. Akan tetapi, Alan dan teman-temannya berhasil menepi. It's okay, anyone. You can let go now. You safe then, bro. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang sudah ditunggu oleh instruktur. I had us about 6 clicks that way. Just beyond that ridge. Sesampainya di sana, terlihat suasana menyeramkan. Mereka merasa telah dijebak, tapi The radio relay tower. No wonder long-range comms were out. Capture it! They didn't leave us. mereka akhirnya sadar ini bukanlah jebakan dari instruktur Rangers, melainkan ini adalah serangan dari luar bumi dan robot itu bukan berasal dari bumi. Hello! Sergeant! It's about firing up that Guardian.
getting 7 back to base, and warning everybody that thing's coming. Mereka menemukan sebuah tanker bekas yang susah dihidupkan. Nomor 44 berusaha untuk menyalakan tank, dan yang lainnya membantu untuk memperbaiki tank. Tapi, tank tersebut tak mempunyai peluru. Nomor 15 melakukan hal gila. Look! There's low ammo in this bitch! Think I saw something back there? We don't have time. 15! Mereka melakukan hal sia-sia karena mau 1000 peluru pun robot itu tetap kuat. Apa ini Johnson ya? Lanjut. Kemana tim itu pergi, robot itu selalu mengikutinya. Nomor 44 si joki road race menggocek kiri kanan untuk menghindari bom dari robot itu. Gila, kalau yang di dalam tank itu tuh gimana ye? Lanjut. Semua orang telah die, kecuali Alan dan nomor 7. Terungkap sebuah rahasia besar bahwa nomor 7 ternyata adalah rekan dekat adiknya Alan. I knew who you were. You knew my brother? He wouldn't shut up about becoming a ranger with you. Probably fill it with stock leak. Ia mulai menganalisa kelemahan destroyer tersebut. Ia menyadari kalau robot itu memiliki lubang ventilasi udara utama di bagian punggung untuk mendinginkan mesin energinya. I got an idea. Can you wait here for me? Yeah, I can wait. Alan pun memutuskan untuk memancing robot destroyer itu ke sebuah fasilitas tambang tua milik ormas setempat untuk pertarungan terakhir. Saat robot itu mendekat dengan sensor merahnya yang menyala terang, tiba-tiba pertarungan berlangsung sangat brutal di area tambang. Alan terus menginjak pedal gas sekuat tenaga hingga ia berhasil mendorong destroyer ke arah mesin pemecah batu yang sedang aktif.
Alan memaksa ribuan kerikil dan batu jatuh masuk secara paksa menyumbat ventilasi udara utama robot tersebut. Energi robot mengalami overheat hebat dan mulai mengeluarkan api dari dalamnya. Alan melompat keluar tepat sebelum robot alien itu meledak dengan dahsyat hingga menghancurkan seluruh fasilitas tambang tersebut. Keesokan harinya, Alan berjuang membawa nomor 7 kembali ke markas yang ternyata juga sudah luluh lantah akibat invasi global yang sebenarnya. Atas keberaniannya menemukan kelemahan lawan, Alan resmi dilantik menjadi Ranger dan dapat penghargaan bintang perak. Film pun berakhir. Wah, seru banget coy itu. Adrenalin banget itu film tuh. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Hanya di Gondes Film. You are now